Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan dan dilapangkan dada-dada kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang agung ini, majelis ilmu, majelis zikir, dan di rumahnya yang mulia ini. Guna untuk kita bersama-sama beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, dengan bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu ad-din. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kerjakan ini ikhlas karenanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an ya syabab? Khair semua ya? Alhamdulillah. Langsung saja kita akan melanjutkan bahasan kita dalam materi tauhid, akidah. Bagaimana yaitu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung berkaitan dengan tujuan hidup kita di dunia ini. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab rujukan kita seperti biasa adalah kitab yang ditulis oleh
Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Tauhid. Waktu itu Ramadan ya, terakhir bahasan kita. Apa itu waktu di Ramadan itu? Bab 34 ya. 34. Apa itu 34? Merasa aman kan? Iya. Merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Merasa aman dari siksa, dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu, dalil-dalilnya termasuk penjelasan, dan cukup panjang waktu itu penjelasan kita. Dan ini termasuk amalan hati nggak Pak ya? Nah ini masih berkaitan dengan amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Kenapa dia ini merasa aman dari makar Allah? Kenapa dia merasa aman dari siksa Allah? Karena kurang takutnya, kan begitu. Dan kenapa dia berputus asa dari rahmat Allah? Yaitu kurang harapannya. Ini sudah kita bahas dulu. Jadi kita lanjutkan bab ke-35. Yaitu minal imani billah, termasuk iman kepada Allah adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar atas segala takdirnya. Termasuk iman kepada Allah adalah sabar atas segala takdirnya. Berarti ini berkaitan dengan sabar gitu, berkaitan dengan sabar. Khususnya sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang buruk. Dan kita tahu semua akhi ya bahwa sabar ini salah satu ibadah yang sangat-sangat besar sekali. Salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat agung, sabar. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata begini, Dzakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Imam Ahmad pernah berkata begini, berkaitan dengan kedudukan sabar dalam agama kita ini. Yaitu Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran 90 kali. Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Ya Allah, ini perkataan Imam Ahmad. Tentu Imam Ahmad apal Quran sampai dalam-dalamnya dah kan gitu. Mungkin per kalimat, per kata, per ayat, per halaman udah apa luar biasa. Ternyata setelah beliau mengamati dari awal sampai akhir Al-Quran, ternyata Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran itu sampai 90 kali. Ini menunjukkan bahwa sabar ini amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia, yang sangat besar di sisi Allah Rabbul Alamin. Bahkan bagian dari iman. Banyak sekali lah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan sabar. Banyak ya? Banyaklah. Banyak sekali. Antum melihat ya kitab-kitab para ulama tentang masalah ini. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang kedudukan, tentang fadilah keutamaan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah.
Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah bantuan pertolongan dengan kesabaran dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Kemudian juga firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, dan seterusnya. Tentang keutamaan sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala ganjaran bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Dan masih banyak lagi dari Al-Quran yang tentang keutamaan sabar ini. Bahkan tidak ada pemberian yang paling besar bagi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala melainkan kesabaran. Sabar itu ada berapa, Pak? Kata para ulama rahimahumullah taala, sabar itu kan ada 3 kan, Pak ya. Bentuk-bentuk kesabaran itu ada 3. Dan kita tahu semua lah insyaallah. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Fi ta'atillah. As-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Puasa, haji, umroh, zakat, ya, sholat berjamaah, qiyamul lail dan yang lainnya. Semua itu butuh kesabaran. Dan itu adalah sabar, bentuk sabar yang pertama. As-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Termasuk ngaji, Pak nggih? Termasuk gini, duduk di sini ya. Sabar toh? Sabar. Ya sebenarnya enaknya di rumah kan. Rumah ngopi, ngeteh ya. Nonton gitu ya. Kalau nurutin hawa nafsu kan begitu ya. Enak. Tapi kita sabar, kita duduk di sini sampai Isya nanti. Duduk, nggak ngapa-ngapain. Nggak boleh ini, nggak boleh itu kan gitu. Sabar ya, betul sabar. Ini bentuk sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Itu sabar meninggalkan dosa dan maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar juga. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini. Ya, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, ujian dan cobaan. Maksiat di mana-mana, dan sangat mudah untuk mendapatkan kemaksiatan itu. Bahkan lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan istilahnya. Mudah banget. Maka kita harus sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Itu butuh kesabaran. Yang ketiga adalah as-sabru fi aqdarillah. Yaitu sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, atau sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menghadapi ujian. Nah, itu loh ya, sabar dalam menghadapi ujian. Nah, dari 3 bentuk kesabaran ini, dalam bab ini yang mana dari 3 ini? Yang terakhir ya, yang terakhir, yaitu sabar di dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi musibah, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 macam kesabaran ini, mana yang paling berat, Pak? Kira-kira yang paling berat mana, Pak? Mana yang paling berat? 1, 2, 3. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, 2 ini lebih berat daripada yang ketiga. Yang 2 ini kan sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu lebih besar, lebih berat, lebih besar pahalanya daripada sabar dalam menghadapi ujian. Kenapa, Pak? Kenapa ya kira-kira?
Karena kedua ini sifatnya ikhtiari, pilihan. Pilihan. Namanya pilihan berarti kan memilih. Kerjakan, tinggalkan. Berat nggak itu? Berat. Kerjakan, tinggalkan. Kita disuruh mengerjakan ini, itu berat. Kemudian meninggalkan ini. Berarti kan pilihan. Kita memilih kerjakan atau tinggalkan. Tinggalkan atau kerjakan. Berarti itu berat. Itu namanya ikhtiari. Yaitu sabar pilihan. Kita disuruh untuk memilih meninggalkannya atau mengerjakannya. Mengerjakannya atau meninggalkannya. Berat, iya berat. Daripada sabar di dalam ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu sifatnya ittirori. Ittirori itu paksaan. Paksaan. Paksaan berarti kan kita, siapa sih yang ingin sakit? Memang Allah takdirkan kita sakit, kita nggak punya pilihan lagi. Maunya kan kita sehat, Allah takdirkan sakit, berarti kan sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti kewajiban kita ya sudah sabar, selesai. Tidak ada pilihan lain kan, kecuali kita sabar. Karena memang itu sudah terpaksa gitu, sudah dipaksa oleh Allah untuk kita sakit, sudah sakit. Itu Pak. Ini penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi 1-2 itu lebih berat daripada 3. Kenapa? Karena 1-2 ini sifatnya pilihan. Terus atau berhenti? Berhenti atau terus? Ini kewajiban, kerjain apa enggak? Ini larangan, kerjain apa tinggalin? Berat itu kan? Berat banget. Baik. Kalau yang pertama sama yang kedua mana lebih berat, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Melaksanakan, sabar dalam melaksanakan perintah atau meninggalkan maksiat? Mana lebih berat? Kira-kira. Ya memang ini ada yang mengatakan pertama, ada yang mengatakan yang kedua. Ada yang mengatakan yang pertama. Yang pertama lebih berat dari yang kedua. Kenapa? Karena sifatnya perintah. Perintah kan berarti berat. Daripada meninggalkan tinggalin sudah selesai. Jangan minum, ya udah jangan minum, selesai. Tapi kalau sholatlah berjamaah berat nggak? Berat, wudhu, terus ini, ninggalin ini, datang ke masjid berat. Daripada berhenti, ya udah berhenti, selesai kan? Ringan nggak sebenarnya? Mudah nggak? Jangan minum, wes. Ya udah nggak minum, ya sudah selesai kan? Diem aja. Apa susahnya? Daripada sholat malam, perintah tahajud misalnya. Tahajud kan berat, bangun malam, kemudian ini itu berat. Perintah kan, perintah. Sedangkan larangan jangan ini, jangan itu, selesai berhenti. Apa susahnya? Nah, sebagian ulama mengatakan yang pertama lebih berat. Bersandarkan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartakum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu, kerjakan semampumu. Semampu berarti berat nggak? Saya nggak mampu, ya berarti berat kan? Berat. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku larang sesuatu, tinggalin. Nabi tidak nambahin apa? Semampunya. Enggak. Kenapa? Karena tahu bahwa larangan itu mudah untuk ditinggalkan. Jangan ini, selesai. Enak banget. Masalahnya hawa nafsu. Nah itu dia. Makanya sebagian ulama mengatakan yang kedua lebih berat dari yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua ini ada dorongan hawa nafsu.
kekuatan syahwat, kekuatan hawa nafsu yang Masya Allah kadang-kadang menguasai jiwa kita. Sehingga kita tidak bisa meninggalkan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menurut antum gimana? Yang pertama yang kedua? Apalagi yang pertama ini perintah. Perintah itu kan lebih besar. Jadi perintah itu kan mengandung, perintah itu kan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perintah adalah sesuatu yang dicintai Allah, sedangkan larangan dibenci oleh Allah. Berarti dari sini menunjukkan tentu yang lebih utama adalah melaksanakan perintah, karena itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhi kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu yang ketiga itu lebih berat daripada satu yang kedua. Terkadang bentuk yang ketiga itu lebih berat daripada satu dua. Kadang-kadang secara umum mana lebih utama, laki-laki atau perempuan? Walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Berarti menunjukkan secara umum laki-laki lebih utama dari perempuan. Tapi ada nggak sih ada perempuan yang lebih utama dari laki-laki? Ada nggak? Ada nggak? Yuk ada kan? Ada nggak ulama-ulama wanita? Wanita-wanita solihah yang lebih kedudukan mereka itu lebih dari laki-laki, ada nggak? Ada. Tapi umumnya adalah laki-laki lebih utama. Nah, secara umum satu dua lebih utama daripada yang ketiga. Tapi kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu tiga ini lebih utama dari satu dua. Lebih berat maksudnya. Kalau lebih berat berarti lebih besar nggak pahalanya? Anak misalnya, udah nunggu anak lama, tiba-tiba ada mati. Lebih berat mana daripada sholat berjamaah? Ya. Lebih berat ketiga nggak? Iya. Anak yang selama ini ditunggu-tunggu ada, masih kecil, meninggal dunia. Wow, beratnya nggak ketulungan. Itu lebih berat daripada sholat berjamaah di masjid. Logikanya kan begitu. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sering kita dengar, orang yang sabar ketika ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik, itu kan nanti dikasih apa itu rumah ya. Rumah di surga dengan apa namanya rumah itu? Rumah apa? Alhamd, rumah pujian. Oh, berarti kan berat banget, sehingga dia mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Jadi kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu tiga itu lebih berat, lebih utama daripada satu dan dua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi akhi fillah azani Allah wa iyyakum, inilah bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk sabar. Makanya tadi sudah kita sebutkan dalam kondisi-kondisi tertentu itu ini lebih berat, ini lebih besar pahalanya. Kayak Nabi Musa tuh, Nabi Yusuf ya. Mana yang lebih berat Nabi Yusuf nih ketika dia dibuang ke sumur atau ketika dia digoda oleh yang namanya ibu Zulaikha, namanya Zulaikha itu. Mana yang lebih berat? Digoda kan? Iya, jelas lebih berat. Oh iya. Beliau yang bilang bukan aneh. Nah, itu jauh lebih berat daripada dia sendiri di sumur. Berarti di sumur tadi kan ujian cobaan kan? Ujian cobaan. Kalau yang digoda tadi itu kan berkaitan dengan larangan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang dia ini lebih pada asalnya tidak lebih utama dari yang lain. Kondisi tertentu lebih utama, lebih berat.
Nah, ketika lebih berat dan lebih sulit itu, maka pahalanya lebih besar, ganjarannya lebih besar. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini. Beda, maksiat dulu sama sekarang beda. Beda ya? Beda. Kita dulu kecil apa sih? Paling main kelereng, bentikan, jumpritan itu kan ya. Apa maksiat-maksiat? Apa dulu maksiat waktu kita kecil? TV ya cuman sekampung, cuman atu, itu pun banyak semut kan begitu. Yes. Ringan kan, ringan. Jadi wasilah-wasilah maksiat itu sedikit gitu loh. Coba tapi kalau sekarang, kan judulnya kan maksiat kan. Nah, tentu sekarang lebih berat daripada dulu. Sehingga ketika kita sabar dalam meninggalkan maksiat-maksiat di zaman sekarang ini tentu lebih besar pahalanya daripada dulu waktu kita mungkin masih kecil, remaja begitu. Karena kondisinya berubah. Nah, inilah ya akhi fillah, a'zanillahu wa iyyakum. Nah, ini sedikit tentang ya macam-macam atau bentuk-bentuk sabar. Sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam menghadapi ujian dan musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu apa sih? Sabar itu menurut bahasa itu al-habs ya. Sabar itu kan al-habs, menahan. Sabar itu menurut bahasa habs. Habs itu menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri, menahan lisan dari berkata-kata yang membuat Allah itu marah. Menahan fisik, menahan jasad dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan menahan hati dari bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sabar. Secara global seperti itu. Ya. Jadi sabar menurut istilah itu menahan diri atau menahan lisan dari berucap, dari berkata-kata kotor, jelek, buruk yang itu tanda bahwa dia tidak sabar, yang membuat Allah itu murka kepadanya. Menahan itu pertama. Menahan apa lagi? Fisik. Menahan jasad nih, fisik, anggota badan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang menunjukkan dia itu nggak sabar. Misalnya apa itu? Menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan yang lainnya. Itu kan berarti perbuatan nggak tuh? Perbuatan. Kemudian juga menahan hati dari berkeluh kesah atau menahan hati dari bersuudzon dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Menurut istilah. Dan insya Allah masalah ini antum sudah ya paham insya Allah. Akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Udah cukup ya, muqaddimah ini baru muqaddimah loh ya Pak ya. Ini baru pendahuluan ya, muqaddimah. Tapi insya Allah muqaddimah ini ya cukup. Dan kita melanjutkan dengan membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis ya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di sini penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama, beliau bawakan firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi
qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang menjadi dalil dalam bab ini adalah firman Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi musibah yang menimpa kita nih ya, semua musibah yang menimpa kita nih, semua adalah izin Allah, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang kita hadapi nih ya, itu sudah dituliskan gitu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, 500 tahun. 50.000. Ya, 50.000 ya. Nah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, itu sudah dicatat musibah-musibah, takdir-takdir kita ini. 50.000 tahun hitungan manusia, hitungan Allah, Pak. Kalau satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Kalau satu hari manusia berapa? 24 jam ya? 24 jam. Dan 50.000 tahun ini, kata para ulama, mereka bertanya, 50.000 tahun hitungan Allah atau hitungan manusia? Kalau hitungan manusia 50.000 jelas. Satu hari sama dengan 24 jam. Lama nggak sih 50.000? Lama banget loh, 50.000 tahun itu. Bayangkan kalau itu hitungan Allah. Berarti 50.000 kali 1000. Itu berapa itu? Berapa tahun itu, Pak? Ya Allah. Jadi kataballahu maqadiral khalaiq qabla khuliqas samawati wal ardi bi 50.000 sanah. Allah catat, Allah tulis takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, termasuk musibah-musibah ini. Nah, dengan keyakinan itu, dengan keimanan itu, sifat orang yang sabar adalah ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada Allahnya apa? Maksudnya beriman kepada Allah artinya dia itu yakin bahwa musibah yang dia terima itu benar-benar datangnya dari Allah. Ini sudah takdir Allah, ini ketentuan Allah, ini suratan Allah. Dia yakin itu, dia beriman itu. Maka buahnya adalah yahdi qalbah. Maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Allah akan memberikan hati orang tersebut tenang. Hatinya menjadi tenang, semakin beriman kepada Allah dan semakin berhusnudzon kepada Allah, lapang dada, lapang jiwa, lapang hati, tentrem, ayem.
Tidak marah-marah, tidak suudzon, tidak ini, tidak itu. Dia sabar. Kenapa? Karena dia beriman bahwa semua musibah itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebelum tadi itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, Alqamah rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in yang namanya Alqamah, menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, menafsirkan iman di sini, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah setelah mendapatkan musibah tadi itu. Menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridha dan pasrah atas takdirnya. Nah, dia ridha. Ridha atau sabar, Pak? Ridha atau sabar? Mana lebih utama, sabar atau ridha? Ridha atau sabar? Apa hukumnya ketika kita dapat musibah, Pak? Wajibnya apa? Sabar. Sunnahnya ridha. Jadi sabar itu hukumnya wajib. Ridha mustahab. Mustahab itu disunahkan, dianjurkan. Karena tidak semua orang itu bisa ridha. Ridha itu apa, Pak? Ridha itu ya berarti senang dia. Dia senang dapat musibah. Alhamdulillah. Itu namanya ridha. Malah justru dia senang gitu. Senang. Kenapa dia senang mendapatkan musibah? Karena dia yakin bahwa dengan musibah itu dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak banget. Diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dikabulkan doa-doanya, dan seterusnya. Maka dengan keutamaan sabar, dia ridho dan dia senang dengan musibah itu. Ini berat nggak ini, Pak? Berat nggak? Ya berat banget. Nggak semua orang bisa, untuk ridho itu nggak bisa. Tapi sabar insya Allah bisa. Sabar itu kan menahan lisan, menahan hati, menahan anggota badan untuk berkata-kata, bertindak, suudzon yang membuat Allah murka. Berarti kan sekedar nangis boleh nggak? Ya boleh. Tapi kadang-kadang lisan ini berat. Lisan kadang-kadang berat, berarti dia itu hanya sabar kan gitu, hanya sabar saja. Tidak sampai ridho. Makanya hadis Aisyah yang sangat masyhur ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kelapangan, apa yang beliau katakan? Mendapatkan kelapangan, nikmat begitu ya. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Apabila tertimpa musibah atau sesak begitu ya, apa yang beliau katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini hadits Aisyah yang sangat masyhur. Ya. Jadi Nabi SAW ketika mendapatkan ya kelapangan gitu, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nah, sebaliknya ketika tertimpa musibah ini itu maka beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Alhamdulillah. Berarti ridho itulah ridho. Tetap alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Tapi nggak boleh Pak, ngarepin musibah itu nggak boleh.
Kan dapat musibah kan pahalanya besar. Akhirnya minta sama Allah diturunkan musibah. Nggak boleh. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian berharap ketemu musuh. Jangan. Maksudnya apa ini? Jangan berharap ketemu musuh, termasuk sakit, musibah itu musuh nggak sih? Istilahnya musuh itu kan. Kalaupun kalau sudah dapat ya itu baru sabar atau ridho. Tapi jangan berangan-angan untuk ketemu musuh. Kalau ketemu isbiru, sabar. Gitu. Ya, masya Allah. Tapi kalau benar-benar sudah datang itu musibah ya sabar, kalau bisa ya ridho. Begitu. Jangan minta, jangan berharap ketemu musuh atau berharap sakit, berharap tertimpa musibah ini, musibah itu nggak boleh seperti itu. Kalaupun berharap dan minta kemudian datang belum tentu sabar juga ya. Iya, belum tentu sabar juga, apalagi ridho kan begitu. Tapi kalau sudah datang ya sudah sabar dan kalau bisa ridho. Akhi fillah a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ayat surat At-Taghabun ayat 11 tadi ditafsirkan oleh Al-Qamah tadi bahwa yang dimaksud dengan iman dalam ayat itu adalah seseorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini, ya'lam, dia meyakini, dia mengetahui bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun ridha dan pasrah atas takdirnya. Dan masih ada beberapa hadis ya yang dibawakan oleh penulis dan insya Allah dan sepertinya tidak cukup untuk kita baca semua. Insya Allah kita lanjutkan pada jumpa yang akan datang insya Allah taala. Sebelum kita tutup mungkin ada yang bertanya silakan. Banyakan ini apa kue-kue lebaran masih suaranya kayak gimana gitu. Udah masuk ya. Udah kalau masuk udah aja dah. Masih ada waktu. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan dan sedikitnya ilmu saya. Dan semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima amal-amal ibadah kita khususnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keistiqomahan, keteguhan, ketetapan hati untuk terus rajin dalam beramal saleh ikhlas karenanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.